Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kasus pendidikan dan juga penjelasan mengenai konsep umum pendidikan Islam, pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam, serta interaksi pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Kali ini saya akan membahas kasus mengenai murid melawan dan melecehkan guru atau guru memukul dan melecehkan murid. Dalam video ini, saya akan menanggapi kasus-kasus tersebut. Tidak hanya itu, saya juga akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika lebih efektif dan tetap ada nilai-nilai Islam di dalamnya. Yuk, simak penjelasan dari saya. Kasus pertama, murid melawan atau melecehkan guru. Kasus murid melawan dan melecehkan guru di Indonesia sepertinya sering terjadi. Tentu saja, hal itu akan mengguncang dunia pendidikan di Indonesia. Menurut pendapat saya, zaman sekarang peserta didik secara kepandaian mereka sangat tinggi, pintar, smart, bahkan jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Ada beberapa faktor peserta didik berani melawan atau melecehkan guru, di antaranya. Faktor yang pertama adalah pembelajaran yang belakang ini cenderung makin kompetitif, impersonal, dan kurang membuka kesadaran siswa tentang arti penting solidaritas dan juga toleransi. Faktor yang kedua adalah kurang dikembangkannya proses pembelajaran yang mampu menarik minat dan antusiasme peserta didik untuk terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung. Di titik ini, jangan heran jika ada sebagian peserta didik yang membunuh kejenuhannya di kelas dengan berlaku yang macam-macam dan terkadang keluar dari batas-batas etika. Ini menjadi sebuah peringatan juga bagi orang tua, di mana dalam mengajarkan anak tidak cukup pada kepandaiannya saja, tapi juga perlu ditekankan pada anak bagaimana dia bisa saling menghormati dan menghargai orang yang lebih tua. Kasus yang kedua adalah guru memukul atau melecehkan murid. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah secara tegas mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Para guru memiliki anggapan bahwa mendidik dan mendisiplinkan anak harus dilakukan dengan kekerasan. Apapun alasannya, tidak dibenarkan. Perilaku guru yang melakukan tindakan kekerasan tidak mencerminkan kompetensi kepribadian, sehingga dilakukan keguruannya. Kompetensi kepribadian guru memiliki indikator, diantaranya yaitu kepribadian yang mantap dan emosi yang stabil. Guru juga harus dibekali kemampuan manajemen pengelolaan kelas, karena setiap guru akan menghadapi peserta didik yang perilakunya agresif dan sulit diatur. Nah, setelah mendengar pendapat saya terhadap kedua kasus tersebut, saya akan memberikan pendapat saya tentang bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran matematika agar lebih efektif dan tetap ada nilai-nilai Islam di dalamnya. Dalam melakukan pembelajaran matematika agar lebih efektif dan tetap ada nilai-nilai Islam di dalamnya, yaitu dengan cara belajar kooperatiflah menurut saya yang paling tepat. Mengapa demikian? Siswa dapat belajar dengan pembentukan kelompok dengan siswa lainnya. Di sini, siswa akan mendiskusikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Kemudian, mereka saling membantu dalam menyelesaikan tugas tersebut. Terdapat juga nilai-nilai Islami di dalamnya, seperti kerjasama atau saling membantu, toleransi satu sama lain, disiplin, dan masih banyak lagi. Konsep umum pendidikan Islam sebagai usaha sadar untuk membimbing, mengajarkan, dan mendidik peserta didik untuk memahami dan mempelajari ajaran Islam, memiliki tujuan tersebut yang ingin dicapai.
Tujuan umum pendidikan Islam adalah meraih kebahagiaan di akhirat atau ukhrawi yang merupakan tujuan akhir manusia. Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, maka dibutuhkan sumber. Sumber pendidikan Islam ada 6 macam, diantaranya ialah Al-Quran, As-Sunnah, kata-kata sahabat, kemaslahatan umat, tradisi, dan hasil pemikiran para ahli di dalam Islam. Pendidik merupakan orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memberikan ilmu pengetahuan dan bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan peserta didiknya mencapai kedewasaan. Dalam hal berinteraksi, dalam pembelajaran, pola hubungan pendidikan peserta didik bersifat kemitraan yang didasarkan pada nilai-nilai demokratis, kemanusiaan, dan saling pengertian. Maka, dalam hubungan tersebut, pendidik dan peserta didik sama-sama saling menghargai hubungan tersebut. Pendidik harus profesional dalam bidang ilmu yang diajarkan dan memberi contoh yang baik bagi peserta didik. Baiklah teman-teman, berikut tadi penjelasan saya mengenai kasus-kasus pendidikan dan ada beberapa materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.